Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kekasih Tuhan, mari kita lihat sama-sama bagaimana kehendak Tuhan atas kehidupan kita lewat apa yang ditulis dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 20 sampai 28. Namun kita akan membaca mulai dari ayat 26 sampai 28. Satu kerinduan hati Tuhan agar kita tidak salah ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, ketika kita diperhadapkan dengan cita-cita, dengan masa depan, dengan tantangan dan kesulitan, sehingga kita akan merespon dengan benar, memiliki hati yang melayani, bukan untuk dilayani. Matius 20 mulai ayat yang ke-20 sampai 28, judul perikopnya adalah permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Saya akan bacakan mulai dari ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kasih Tuhan, kita tahu bahwa krisis masih ada di tengah-tengah kita. Dan krisis membuat orientasi manusia mengarahkan kepada yang namanya materi atau sesuatu yang bersifat duniawi. Sehingga tidak sedikit bahkan anak-anak Tuhan yang kemudian kehilangan orientasi. Bukan seperti apa yang Tuhan mau, melainkan orientasi mereka karena keadaan yang terjadi, karena kesulitan, beban hidup, kemudian orientasi menjadi berubah dan lain sebagainya. Karena keadaan yang semakin enak, semakin nyaman, orientasi berubah ke arah hal-hal yang bersifat duniawi. Saudara, di sini dikatakan bagaimana godaan jabatan atau kedudukan atau kekuasaan memang begitu luar biasa. Bagaimana keluarga Zebedeus, di situ dikatakan, kalau kita lihat ayat 20, ibu anak-anak Zebedeus datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta kekuasaan, jabatan bagi anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kedudukan, kekuasaan, posisi, otoritas adalah satu hal yang lumrah dan wajar dan ada di dunia ini dan memang harus ada, saudara. Bahkan di dalam pelayanan gereja pun itu juga ada, saudara. Tapi mari kita belajar apa yang dimau Tuhan, sehingga kehidupan kita dapat yang namanya selaras dengan kehendak Tuhan, tidak tertinggal tetapi makin mengalami rencana Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, ketika Ibu Yakobus dan Yohanes atau istri Zebedeus meminta kepada Tuhan agar anaknya ditempatkan di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus ketika Yesus menjadi raja. Saudara, konteks ayat ini adalah satu perjalanan Yesus yang akan menuju ke Yerusalem setelah dia memberitahukan pemberitahuan penderitaannya yang ketiga kali kepada murid-muridnya. Nah, ketika Yesus berjalan ke Yerusalem, memang saudara benar di sana juga kita bisa melihat bagaimana orang-orang akan mengagungkan Yesus dan akan mengangkat Yesus menjadi raja. Tapi saudara, yang luar biasa adalah Tuhan kita Yesus tidak pernah tergoda, bahkan mengalami disorientasi atau salah fokus dari rencana Tuhan, sehingga ia tahu apa yang harus ia pilih dan kerjakan. Nah, disinilah saudara, ketika Ibu Yakobus meminta kedua anaknya ditempatkan di posisi yang teratas di kanan dan kiri Yesus ketika Yesus menjadi raja, maka di sini Tuhan mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Seringkali dalam kehidupan ini kita juga tidak tahu apa yang kita minta, tidak tahu apa yang bahkan kita kehendaki dan kemudian kita bawa di dalam doa-doa kita. Nah, kekasih Tuhan, ketika Tuhan mengatakan kamu tidak tahu apa yang kamu minta, saudara, memang satu hal yang benar karena Tuhan melihat hati ibu Yakobus dan Yohanes. Kekasih Tuhan, Tuhan selalu memikirkan keselamatan manusia. Tuhan selalu memikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Ketika dia datang kepada Sakeus, dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia tidak disorientasi kemudian memanfaatkan Sakeus, sekalipun Sakeus kaya raya, saudara ya, seorang yang sangat terkenal di kota itu sebagai kepala bea cukai. Tapi Tuhan kerinduannya selalu ingin menyelamatkan, memulihkan dan mengubah hidup seseorang sehingga orang itu akan mengalami rencana Tuhan, kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Nah, sama saudara, ketika Tuhan berkata kamu tidak tahu apa yang kamu minta, waktu kita sedang berdoa, waktu kita minta sesuatu dan Tuhan mungkin belum menjawab, saudara, mari kita merenungkan bahwa Tuhan ingin sesuatu dalam diri kita dipulihkan. Sesuatu apa, mungkin kadang kita tidak menyadari apa yang harus dipulihkan dalam diri kita. Tapi mari kita minta bahwa ketika Tuhan menunda mungkin doa kita, belum menjawab dan lain sebagainya, mari kita rindu agar kita lebih mengerti apa yang kita minta, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk hidup kita. Sebab dikatakan saudara, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Ya, sudah dikatakan sejauh langit bumi, jarak dari rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Di situ rancangan juga diterjemahkan dengan cara berpikir, atau kalau digambarkan dengan sebuah mesin adalah mekanisme, cara kerja mesin itu berbeda, saudara. Setiap mesin berbeda ya, tergantung tujuannya. Ya, mesin jahit tentu berbeda dengan mesin produksi, mesin uap. Mesin kendaraan motor tentu berbeda dengan mobil yang lebih rumit dan lain sebagainya. Ada tujuan, rancangan Tuhan beda dengan rancangan kita. Mari saudara, kita belajar ketika kita melayani Tuhan dalam pekerjaan atau di dalam studi saudara, atau di dalam pelayanan di dalam gereja, dalam keluarga. Mari kita mengutamakan ini, saudara. Kita tahu apa yang kita minta, yaitu menyelaraskan apa yang kita minta dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, kalau kita membaca ayat 20 sampai 28, di situ ada tipe-tipe pemimpin atau pelayan. Bagaimana orang melayani dan memimpin. Satu, ada tipe pelayan atau orang yang melayani atau memimpin atau bekerja berorientasi pada kedudukan. Orang yang berorientasi pada kedudukan, dia akan melihat kepada fasilitas, melihat kepada jabatan, melihat kepada tahta. Dia pingin dinomor satukan karena kedudukan, saudara. Dilihat nomor satu dan the best, memang the best baik. Tapi kalau tujuan orientasinya untuk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu akan bisa menjadi salah. Nah, orang yang berorientasi pada kedudukan juga dia cenderung bisa mampu berkorban, bahkan mengorbankan dirinya. Sudah bisa melihat bagaimana ketika Yesus berkata kepada dua anak Zebedeus, apakah engkau sanggup meminum cawan yang harus aku minum? Mereka langsung berkata, aku sanggup. Entah mereka benar-benar akan sanggup atau tidak. Tapi memang kenyataannya suatu hari mereka juga meminum cawan penderitaan yang Yesus juga kerjakan dalam kehidupan. Tetapi saudara, orang yang mengorbankan bahkan hidupnya segala-galanya bisa saja salah orientasi. Bukan kepada kehendak Tuhan, bukan kepada kemuliaan, bukan kepada soli deo gloria, tetapi kepada kedudukan. Saudara, yang kedua, tipe pemimpin atau pelayan atau orang yang melayani atau orang yang bekerja adalah berorientasi pada kekuasaan. Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan menggambarkan pemerintah di situ dikatakan oleh Tuhan. Ya saudara, pemerintah bangsa-bangsa yang memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Saudara, ini tipe bagaimana orientasi kekuasaan ini akan menjadi tuan atas, akan menjadi bos bagi sebuah organisasi, bagi
pelayanan bagi komunitas dan lain sebagainya, akan gila hormat, kemudian bisa juga nanti menjadi diktator, penuh dengan egoisme dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, saudara, kalau kita lihat dari perikop ini, maka ada tipe pemimpin atau orang yang melayani, pelayan atau pekerja yang berorientasi pada popularitas. Yang ketiga, banyak ide-ide tipe-tipe ini, contohnya saudara, dia memiliki karakteristik yaitu idenya selalu sensasional. Banyak saudara ide yang muncul, baru di dalam pekerjaan, brilian, begitu kreatif, begitu luar biasa, fenomenal, dan jarang diketemukan dari orang-orang yang lain. Terlihat begitu berkarunia, berbakat dan menonjol banget, saudara. Kemudian di situ juga seringkali, tetapi orang-orang yang berorientasi pada popularitas, saudara, tanpa sengaja ataupun sengaja seringkali akan menggunakan orang lain dan tujuannya untuk keuntungan diri sendiri. Saudara, kadang ini tidak disadari loh, saudara. Karena kalau hati kita sudah berbelok pada keinginan-keinginan jasmani, posisi, kedudukan, kekayaan, fasilitas dan lain sebagainya, maka orang bisa berbelok tanpa sadar. Tapi saudara, mari kita belajar untuk melakukan di tipe yang ketiga, atau pelayan atau pemimpin atau pekerja yang berorientasi pada pengabdian atau melayani seperti yang Tuhan mau. Dikatakan oleh Tuhan di ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Mari kita simak, saudara, apa yang dimau Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita tidak salah melangkah. Kita mendasari dengan fondasi yang benar dari cara kita bekerja, sehingga pekerjaan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan dipermuliakan. Studi kita pun akan benar-benar memuliakan Tuhan. Dan keluarga kita, pelayanan kita di gereja, pelayanan kita di masyarakat akan menyenangkan hati Tuhan. Saya kembali ke ayat 26, di situ, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau orang ingin memiliki orientasi menjadi besar, ya, menjadi ternama, saudara, Tuhan tidak larang, saudara. Tuhan tidak pernah melarang. Tetapi akan menjadi salah kalau kita memilih tipe 1, 2, 3. Orientasinya kedudukan, kekuasaan atau popularitas. Tetapi orientasinya harus kepada hati yang melayani. Nah, kata pelayanmu itu ditulis dari kata diakonos. Kata diakonos kurang lebih ditulis 31 kali dalam Perjanjian Baru. Yang kemudian kata ini berkembang, kemudian seringkali dipakai menjadi kata diaken. Pelayanan artinya apa, saudara? Artinya seseorang yang melayani keperluan jasmani atau sehari-hari dalam rumah tuanya, ya, keperluan jasmani sehari-hari dalam rumah tuanya. Dengan istilah ini kita akan langsung terngiang satu nama, yaitu Yusuf, saudara. Bagaimana Yusuf pernah menjadi pelayan, ya saudara, yang begitu setia di rumah Potifar, sehari-hari melayani rumah tuanya sehingga dia mencapai posisi yang paling tinggi. Karena hidupnya melayani, saudara. Hatinya melayani. Nah, saudara, kata diakonos ini juga artinya melakukan pekerjaan semua demi untuk kemuliaan atau kepentingan tuanya. Kita melihat bagaimana Yusuf, saudara. Yusuf ketika ia digoda oleh sesuatu yang kelihatannya mungkin bisa jadi kalau orang salah menangkap, istri juga masuk dalam kategori kekuasaannya. Karena apa? Karena dia diperintahkan oleh Potifar untuk mengelola seluruh kekayaan, seluruh yang ada di rumah Potifar. Bahkan Potifar pun tidak campur tangan, kata Yusuf. Posisinya jauh lebih tinggi karena dia adalah tuannya. Tetapi Yusuf tahu tanggung jawabnya. Istrinya adalah milik tuannya. Istrinya adalah kehormatan tuannya dan dia benar-benar menjaga itu, saudara. Saudara, Yusuf bisa saja sembunyi-sembunyi dan tidak tahu, mungkin dia juga bisa jadi gak masuk penjara, gak punya masalah yang berat. Tetapi dia tahu resiko ketika orang menjadi pelayan yang murni, yang tulus, seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, tuntutannya adalah hidup dalam kebenaran firman. Saudara itu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Yusuf kemudian akhirnya karena dia melakukan firman, dia taat kepada, dia menjadi diakonos yang benar-benar mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Akhirnya dia masuk penjara.
Di situ pun mental seorang diakonos tetaplah diakonos. Saudara. Orientasi tujuannya bukan kekuasaan. Orientasi tujuannya hanya menghamba, mengabdi, saudara. Tapi dia punya mental anak-anak Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan mengeluarkan dia di liang tutupan, di dalam penjara. Saudara, Yusuf pun tidak pernah menduga kalau dia akan menjadi Perdana Menteri. Dia memang pernah mimpi, saudara, akan menjadi pemimpin tertinggi. Bisa jadi bupati, jadi kepala provinsi juga bisa. Tetapi saya yakin Yusuf tidak pernah menduga hari itu hidupnya sekejap berubah menjadi Perdana Menteri, orang nomor 2 di Mesir. Kekuasaan yang begitu besar pada waktu itu, terbesar di dunia pada zamannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup menjadi pelayan pada akhirnya dia akan benar-benar mengalami apa yang dikatakan tadi Tuhan. Barang siapa ingin menjadi besar, Tuhan tidak melarang, saudara. Tetapi jangan berorientasi pada besarnya keinginanmu, tapi besarnya keinginan Tuhan di dalam diri saudara dan saya. Itulah hati seorang pelayan, hati seorang diakonos yang ingin melakukan semua pekerjaan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita junjung tinggi, saudara, soli Deo Gloria dalam hidup kita. Sehingga ketika kita melakukan pekerjaan, soli Deo Gloria. Kata-kata ini selalu diingatkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh Bapak Gembala. Ada stikernya juga, saudara, soli Deo Gloria. Begitu menggema, saudara, dalam hidup kita. Sehingga waktu kita melangkah keluar dari rumah, soli Deo Gloria. Waktu kita bangun tidur, soli Deo Gloria. Waktu kita makan, soli Deo Gloria. Waktu kita ditempatkan di posisi naik jabatan, naik kedudukan, dipromosikan Tuhan, soli Deo Gloria. Waktu kita ada di tempat yang paling rendah yang harus kita jalani dalam tantangan di masa krisis, soli Deo Gloria. Kita ingin memuliakan nama Tuhan, saudara. Kekasih Tuhan, seringkali, saudara, waktu kita memuliakan Tuhan, terjadi yang namanya 2 pertemuan kehendak atau 2 pertemuan kepentingan, 2 pertemuan keinginan yang disebut dengan konflik. Konflik pasti selalu ada dan konflik tidak mungkin dihindari. Saudara, di dalam konflik yang bertemu adalah 1 kepentingan atau kehendak, 2 kehendak ya. Yang pertama ya, 2 kehendak atau 2 kepentingan yang berbeda, 2 tujuan yang berbeda atau berlawanan, 2 visi yang berbeda, dan adanya sebuah hubungan. Nah, saudaraku, konflik akan menajamkan kita. Konflik akan membuat kita keluar dari zona nyaman menuju zona pertumbuhan yang Tuhan inginkan. Sehingga disitulah terjadi next level, terjadi percepatan. Tetapi ketika orang tidak bisa mengatasi konflik atau menghindari konflik, maka yang terjadi kemacetan atau stagnasi atau bahkan penurunan, saudara. Maka saudara, Tuhan mengajarkan begitu luar biasa. Ketika kita mengalami konflik mungkin dengan pasangan di dalam keluarga, dengan anak-anak kita mengalami guru dengan murid di dalam dunia pendidikan, pelayan rekan sepelayanan di dalam gereja, kemudian konflik di dalam pekerjaan dengan bos, pimpinan, atau dengan anak buah, atau dengan rekan sekerja. Saudara, mari kita sadari bahwa konflik itu akan selalu ada untuk membentuk kita. Sehingga itu akan menunjukkan kembali waktu kita berkonflik, siapa yang akan dimuliakan? Saya, dia, atau Tuhan? Saudaraku, seharusnya kita mari pegang kembali soli Deo Gloria. Tuhan yang dimuliakan atas kehidupan kita, kehidupanku, dan kehidupanmu, sehingga semua akan menjadi indah pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selesaikan konflik dengan hati yang mengasihi, dengan hati yang tulus, ya, dengan saudara prinsip yang baik di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 yang dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, merendahkan diri, menaruh dalam hidup kita bersama
pikiran dan perasaan yang Tuhan Yesus punya, yang mengosongkan dirinya, yang taat sampai mati, bukan mempertahankan kealahannya, saudara. Ya. Manusia seringkali, oh ini Tuhan, saudara, berdebat, membela Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah membela atau mempertahankan kedudukannya bahkan sebagai Allah. Saudara, nggak masalah bagi Tuhan Yesus, saudara, orang akan menanyakan kau Allah atau bukan. Banyak yang mempertanyakan sampai hari ini sehingga mereka nggak percaya kepada Tuhan. Yesus hanya berkata, bukti sudah menunjukkan. Semua yang terjadi menunjukkan sebuah kebenaran secara historis. Orang bisa beralasan menolak Yesus, tetapi fakta sejarah, fakta kenyataan realita, bukan hanya di dalam Alkitab. Kalau saudara baca kitab-kitab antikitis milik Yosefus, sejarawan di masa Yesus ada, menunjukkan fakta bagaimana Yesus bukan sekedar manusia. Dia Allah yang menjadi manusia agung yang berbeda. Tetapi kalau disadari lebih lanjut di dalam ketika dia mati tapi bangkit, dia bahkan naik ke surga dan berjanji akan datang kedua kali. Dialah Allah, saudara. Fakta membuktikan bahwa dia juru selamat, dia Allah yang menjadi manusia. Tapi dia tidak pernah mempertahankan dirinya, kealahannya. Dia menunjukkan teladan yang sempurna, taat sampai mati. Nah, saudaraku dikasihkan, kalau saudara melihat apa yang diinginkan ibu Yakobus dan Yohanes atau ibu istri Zebedeus, akhirnya menimbulkan konflik. Ya, saudara, ayat 24 dikatakan, mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Saudara, tapi dengan bijaksana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan memberikan pengajaran ini, saudara. Saudara, konflik muncul karena adanya kepentingan, keinginan anak-anak Zebedeus dan murid-murid Yesus yang 10 sekalipun diam, tapi mereka punya keinginan di dalam diri mereka. Tentu mereka mengiring Yesus bersama-sama, pasti pingin posisi, pingin kedudukan, pingin jabatan, karena mereka orientasi mereka masih duniawi. Mari kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan perjanjian baru, anak-anak Tuhan yang pingin mengalami next level dalam hidup kita, jangan orientasinya kepada apa yang kau ingini, orientasinya kepada yang tadi saya katakan, popularitas, kekuasaan, dan juga kedudukan. Tetapi orientasinya adalah menyenangkan hati Tuhan. Miliki hati hamba. Saudara, kata di situ kemudian kalau kita melihat kembali, Tuhan Yesus ketika dia menginginkan bisa mengatasi konflik. Konflik diatasi hanya dengan kita menjadi seperti Yesus, mengosongkan diri. Artinya memiliki hati hamba. Kembali ke Matius pasal 20 di ayat 27 dikatakan, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, ia di antara kamu hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara, ayat ini, statement ini jelas, saudara. Barang siapa ingin menjadi terkemuka. Saudara, Tuhan tidak melarang saudara menjadi terkemuka. Saya menjadi terkemuka. Tetapi saudara dikatakan hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara, keinginan-keinginan kita, ya, cita-cita Bapak Ibu Saudara yang mulia, yang menurut kita mulia dan luhur, yang baik tentu saja sesuai kehendak Tuhan, itu tidak dilarang Tuhan. Bahkan ketika waktu saudara berdoa, anak-anak saudara ingin menjadi pemimpin, didoakan akan menjadi pemimpin bagi bangsa, bagi kota, jadi pemimpin, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pemimpin di bidang-bidang kehidupan lain. Saudara, itu tidak salah. Tapi mari orientasinya kita bawa kepada ini, saudara. Hendaklah ia menjadi hambamu. The first step atau langkah pertama adalah punya hati hamba. Kata hamba di situ ditulis dari kata doulos. Sering dijelaskan karena 137 kali kurang lebih ditulis dalam perjanjian baru, memiliki arti seseorang yang telah dibeli. Doulos adalah budak yang paling rendah di dalam rumah tuanya, yang salah satu tugasnya adalah mencuci kaki tuannya dan mencuci kaki tamu dari tuan-tuannya. Tuhan Yesus pernah memberikan teladan ketika dia mencuci kaki murid-muridnya. Murid-muridnya sempat menolak karena tahu bahwa dia adalah sang guru, dia master, dia juru selamat, dia tuan mereka, dia Tuhan mereka, tetapi merendahkan diri sebagai doulos, budak yang paling rendah di dalam sebuah rumah. Saudara, mari kita pikirkan
Soli Deo Gloria, menyenangkan hati Tuhan. Semua bagi kemuliaan Tuhan adalah berpikir bagaimana kita menempatkan diri untuk menyenangkan Tuhan. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang lain, mungkin itu partner pasangan hidupmu, mungkin itu partner dalam pelayanan, mungkin itu partner dalam pekerjaan, mungkin itu di dalam studi. Saudara, ketika kita melihat orang-orang itu, kita menempatkan mereka, saudara, mendahulukan kepentingan mereka. Ya, kata Rasul Paulus. Kita melihat bahwa doulos ini ada di bawah, saudara, paling bawah, bahkan cuci kaki mereka pun mau, saudara. Jadi artinya kita melihat kebutuhan mereka, kita mau agar kebutuhan mereka, saudara dapat tertolong karena keberadaan kita. Hati hamba bukan hati yang menginginkan fasilitas, sekalipun fasilitas itu penting. Kekasih Tuhan, hati hamba atau doulos ini tidak punya hak dan kebebasan. Hak hidupnya adalah milik tuannya. Semua pekerjaan yang dilakukan hanya demi kemuliaan kepentingan tuannya. Maka mari kita belajar untuk memiliki hati hamba, hati yang mengabdi, hati yang melayani. Saudaraku, kadang memang sulit kalau hati kita sudah terluka. Kita akan sulit untuk melayani. Mari ketika kita mengalami konflik akan selalu membuat luka. Penyelesaian konflik satu, diem-dieman, hubungan menjadi terputus. Tadi saya katakan ada 3 unsur dari 2 kepentingan atau keinginan yang berbeda, 2 tujuan atau visi yang berbeda, yang bertolak belakang, dan yang ketiga adanya hubungan. Ketika konflik tidak terselesaikan dengan baik dimanapun saudara melayani, dimanapun saudara bekerja, maka yang terjadi satu, saudara dan orang itu akan diam-diaman. Yang kedua, karena hubungannya terputus ya. Yang kedua, ketika konflik tidak diselesaikan, maka keduanya akan merasa menang, tetapi menang dengan terluka masing-masing. Atau salah satu menang, salah satu kalah. Tetapi saudara, dalam sebuah tim, dalam pelayanan dan pekerjaan, Tuhan ingin kita menang bersama-sama, menang bersama dengan Tuhan, sehingga banyak perkara-perkara yang dahsyat yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Tapi ketika kita tidak bisa, saudara, mengatasi konflik dengan baik, maka konflik akan membuat kita stagnasi, membuat kita tidak bertumbuh, tidak bisa bergerak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, butuh hati yang mengasihi, ya, butuh hati yang dipulihkan Tuhan senantiasa, setiap waktu, hati yang terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi kalau melihat orang yang sedang menyakiti kita, kita juga perlu menerapkan merendahkan diri, melihat kepentingan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan orang yang sedang konflik dengan kita, apa yang Tuhan mau? Soli Deo Gloria, Tuhan dimuliakan, pelayanan bersama berjalan dengan baik. Saudara, mungkin kadang saya punya tujuan yang berbeda dengan orang-orang di setim pelayanan, tapi ketika kita berdoa sama-sama, saudara, kita bisa satu tujuan, kembali satu visi, kita kembali bisa saling menajamkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara, jangan bawa keegoisan kita, jangan bawa, saudara, kemampuan kita yang mungkin populer, tadi saya katakan fenomenal, penuh dengan karunia, penuh dengan talenta yang superior, dibawa ke tempat kebersamaan sehingga kita seolah-olah akan menjadi raja di atas semua orang. Dan kadang orang tidak berani sama kita karena kita mungkin bosnya, pemimpinnya dalam pekerjaan atau pelayanan. Mereka mungkin diam aja, tapi dengan diamnya mereka, pelayanan akan membuktikan, pekerjaan akan membuktikan apakah berkembang, apakah menurun. Maka mari kita belajar menjadi seperti Yesus. Tidak ada pilihan lain, saudara. Yusuf pun tadi belajar, saya rasa, menjadi seperti Yesus yang hidup menjadi hamba. Yesus bahkan Allah, saudara. Kedudukan sebagai Allah ini kan kedudukan tertinggi dari segala kedudukan. Kedudukan raja, presiden, pemimpin apapun, jabatan apapun tidak akan bisa setinggi kedudukan sebagai Allah yang berkuasa memerintah sebagai pencipta. Tapi dia serahkan kepada Bapa dan dia taat kepada Bapa, melakukan apapun kehendak Bapa. Saudara, ketika saya merenungkan ini, saudara, betapa sulitnya. Tapi ketika betapa sulitnya dan saya menyadari ini, Tuhan berkata, ada Rohku yang memampukan kamu, ada firman-Ku yang berjalan bersama kamu. Setialah belajar firman. Jangan saudara tinggalkan belajar firman.
Kalau hari ini saudara baca hanya mampu 1 pasal sehari, tingkatkan untuk bisa lebih lagi. Jangan berkata Tuhan aku sibuk, Tuhan banyak kegiatan. Saudara, kalau saudara mau berorientasi kepada kehendak Allah, soli Deo Gloria, saudara akan menempatkan sepanjang hari saudara sebelum saudara melakukan sesuatu, firman Allah di tangan saudara, firman Allah di pikiran saudara, firman Allah di hati saudara. Dengan pimpinan Roh Tuhan, saudara akan dicelikkan. Bahkan pekerjaan yang sulit, yang tertutup selama bertahun-tahun, Tuhan akan buat breakthrough, terobosan mujizat yang bahkan di luar dugaan kita. Tapi mari mulai orientasi kita dengan lebih menempatkan firman dan kehendak Roh Tuhan lebih dari segala-galanya. Dia akan memimpin kita untuk melayani dengan cara yang benar, bahkan akan taat sampai mati seperti Yesus taat kepada Bapa. Mari bangkit untuk melayani, mari bangkit punya hati hamba, mari bangkit punya tujuan ilahi, yaitu memuliakan Tuhan kita. Sehingga apapun pekerjaan saudara, posisi jabatan saudara, bahkan kalau saudara jadi bos hari ini, jadi pemimpin hari ini, atau jadi apapun, saudara akan bisa menempatkan diri dengan benar. Ketika pemimpin-pemimpin menempatkan hati sebagai seorang pelayan, maka mereka pemimpin-pemimpin akan melayani anak buahnya, dan di situ akan terjadi keindahan. Anak buah akan sangat pada pemimpin yang demikian. Kemudian ketika pelayan-pelayan, anak buah, orang-orang yang di jajaran bawah atau setara memiliki hati yang melayani yang sungguh-sungguh, maka saudara, apapun pekerjaan, bahkan pekerjaan yang sulit, akan dapat diatasi dengan teamwork, dengan kebersamaan, dengan sama-sama melayani satu tujuan, satu visi, satu kehendak, yaitu memuliakan Tuhan. Mari jadikan pekerjaan saudara objek memuliakan Tuhan. Mari jadikan studimu objek untuk memuliakan Tuhan. Mari jadikan pelayananmu di gereja objek untuk memuliakan Tuhan. Jadikan pelayananmu di rumah tangga, di masyarakat, objek sarana untuk memuliakan Tuhan. Sehingga disenangkan, Tuhan dipuaskan. Ketika Tuhan disenangkan, maka pasti ada upah. Saudara akan terima berkat yang terbaik, yang bahkan tidak terduga dalam kehidupan kita. Seperti Yusuf yang kaget jadi Perdana Menteri. Saudara yang dikasih Tuhan, mana ada orang yang jadi namanya tawanan tiba-tiba menjadi raja muda. Itu mengejutkan, dan kejutan itu pun akan saudara alami ketika kita tulus benar-benar menjadi doulos dan diakonos. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.